Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, saya tidak terlalu banyak menghormati karena pada saat ini yang paling terhormat itu adalah kemuliaan jiwa, di mana kita paham kita ini ciptaan daripada Tuhan, maka itu yang paling kita hormati. Title dengan segala macam kedudukan kita pada saat ini adalah sama, di mana sedikit banyak karena ini orang Islam lah. Anzur man qala, tahu nggak? Apa itu artinya? Jangan lihat siapa yang berbicara, tapi dengarkan apa yang dikatakan. Kira-kira sedemikian. Tapi itu mata kuliah kalian, bukan mata kuliah saya. Nama saya Tengku Jainuddin. Tengku, ejaannya pakai eng karena nanti selalu tersamar dengan yang dari Aceh. Dari Aceh Tauku, kita Tengku. Nah, nama saya Tengku Jainuddin. Saya gemar dan berpelukan untuk berdiskusi-diskusi dengan rekan-rekan sekalian. Hari ini kita berada di sebuah taman. Sebuah taman. Sorry, enggak tepatnya ini. Di sini kita sedang duduk di sebuah hamparan, sebuah persil yang konon kabarnya adalah sebuah taman. Hari ini kita melakukan dan melaksanakan kuliah lapangan sama-sama. Maka saya ingin melakukan uji publik. Saudara sekalian, apakah tadi saudara sudah datang kemari putar-putar melihat benar-benar merasa Anda di dalam sebuah taman atau di tengah-tengah hutan tak jelas atau di tengah-tengah apa saat ini? Ibu-ibu tidak saya libatkan lah. Banting. Coba, dari kelompok yang sini 1, 2, 3, 4. Anda merasa Anda berada dalam sebuah taman di sini. Menurut Anda ciri-ciri taman itu apa sih? Oke, lama banget. Sebelah sini apa? Anda merasa berada di sebuah taman? Tidak. Alasannya apa? Karena kalau taman itu kan ada Hah? ada segar-segar lah gitu fasilitas. Yang segar-segar banyak nih, anak gadis menurut pandangan mesum dia. Seger banget itu. Ada lagi istilahnya benih, karena belum biasa. Mana seger banget. Saya yang jelas-jelas saya segernya apa nih? Karena biasa kalau dipandang ada taman, ada bunga. Taman itu ada bunganya, ada ini, taman yang menghias bunga. Ada hiasnya dan bunga. Jadi menurut hemat saudara yang sebelah sini, kalian tidak merasa kalau ini adalah sebuah tampilan taman. Seperti itu ya? Iya, Pak. Ini ada dosen. Enggak, ibu rumah tangga, sudah ada kawan, pensiunan, oh enggak ada, kita tanya-tanya. Menurut kalian sudah berada di taman? Namanya taman. Teman-teman merasa saat ini kalian tidak berada di taman. Karena nanti Pak Julham akan menulis, saya minta menulis waspada atau menulis analisa apa juga. Taman. Taman. Lantas itu pelangnya, makanya saya ajak kuliah lapangan. Kita melihat existing, melihat keadaan kita. Taman ini katanya taman budaya. Kembali kelompok sini. Kamu jangan takut kurang nilai lah. Malah saya bujuk-bujuk dosen kasih A. Apa kamu sudah melihat ada tampilan-tampilan budaya atau pernak-pernik budaya, pernak-pernik? Tahu pernak-pernik ya? Tahu maksudnya pernak-pernik? Ornamen atau apapun tentang budaya ada di sini. Hah? Aduh, jangan pelan lah. Saya usia 54 udah mau setengah mati udah kuat. Kenapa? Ada. Yang sebelah sini? Tidak ada ya? Makanya tadi saya biarkan kalian duluan supaya melihat. Yang sebelah sini bagaimana? Menurut kalian adakah pernak-pernik budaya yang dapat menunjukkan kalau taman ini betul-betul taman budaya? Hah? Gimana? Rumah tradisional. Yang mana? Itu. Yang sebelah sana bukan kita tuh ada pagernya.
sekalian, Teku Umar MZ ini dalam pendudukan sosialnya adalah pahlawan nasional. Dalam karyanya, dia adalah Raja Pujangga Baru yang mendukung. Dalam sistem kekerabatannya, dalam sistem etnik yang dimilikinya, dia adalah kelompok-kelompok orang ningrat. Selain daripada huruf yang ada di sana, kalian ada melihat tentang keberadaan Tengku Amir Hamzah di taman budayanya ini? Tidak? Tidak? Tidak ada. Kalau demikian, semua ini bersifat apa? Manipulatif ini, karena kita sudah melakukan observasi. Manipulatif. Ada yang kurang, ada yang ini yang secara bertahun-tahun tidak disadari mungkin, atau sengaja dibiarkan mungkin dan segala macam. Kalau demikian, akibat daripada manipulatif ini apa? Kebohongan, maka sadar akan adanya kebohongan itu, maka publik bertindak tidak sesuai dengan aturan-aturan. Ini perlu dicatat ya. Akibat adanya kebohongan ini, akibat daripada tindakan manipulatif ini, apakah disengaja atau tidak sengaja, diketahui atau tidak disadari, akhirnya publik menabrak-nabrak tatanan-tatanan dan aturan-aturan itu. Sehingga tempat yang seharusnya tidak dilalui sepeda motor, dilalui sepeda motor. Tempat ini yang kita tidak tahu tempatnya, kalau sore hari sepeda motor, orang berpelukan seenaknya. Nanti saya akan ajak teman-teman. Kita tidak fitnah, karena kemarin-kemarin kita sudah membawa pemerintah kemari. Saudara sekalian, di tempat itu banyak sekali botol-botol minuman berserakan di mana-mana. Di tempat itu banyak sekali plastik-plastik dan kaleng-kaleng lem. Saya menganggap saudara sudah dewasa. Di tempat itu pula kami menemukan banyak sekali alat kontrasepsi bekas pakai. Itulah yang terjadi. Disebabkan karena apa? Disebabkan karena tindakan manipulasi. Bohong. Dengan itu publik melakukan perlawanan budaya. Perlawanan budaya ini nanti mengakibatkan beberapa hasil. Salah satunya itu tadi. Karena mereka tidak paham akan adanya aturan-aturan, tatanan-tatanan, di mana sebenarnya ini syarat akan itu, maka inilah yang terjadi, dan akhirnya terjadi perbuatan-perbuatan. Kalau begitu bagaimana? Kembali kita saya ajak semua sebagai sivitas akademika, sebagai mahasiswa, kelompok-kelompok dosen, lektor, sampai kepada ke atasnya untuk melakukan perlawanan itu. Apa yang kita lawan? Pemerintah, lantas kita datang, demo, unjuk rasa, bakar ban, ngelempar-ngelempar, turunkan bupati, turunkan cana, turunkan semua. Oh, tidak seperti itu, karena kita sivitas akademik. Maka apa yang kita lakukan? Saya mengajak berkompromi dengan dosen-dosen, dengan Pak ini segala macam dan segala macamnya. Maka kita harus melakukan bentuk perlawanan. Baik, sampai di sini. Tadi pengantarnya kan sudah jelas. Terakhir tadi sudah saya katakan, kita bukan mau menggulingkan pemerintah dalam perlawanan ini. Kita bukan mau memaki-maki bupati, memaki-maki gubernur,
lantas menuntut suka-sukanya saja, karena dasarnya tadi sudah jelas ya, manipulatif, kebohongan publik yang akhirnya menimbulkan aksi karena mereka bereaksi. Jangankan kamar yang segini gede, rumah Anda nggak Anda urusi, nggak dihidupin lampu, yang pertama datang tuh tuyul, habis itu dulu udah segala macam. Baik, kita diskusikan sejenak. Saya diskusikan sejenak, recordingnya mungkin boleh nanti ke arah diskusi. Saya serahkan kepada ibu-ibu dosen, bapak-bapak dosen. Saya ingin memberi waktu kalian 10-15 menit. Ini teknik saya supaya bisa minum. Ya. Adik-adiknya, anak-anaknya dibentuk menjadi beberapa grup, boleh. Untuk saya mendapatkan jawaban, perlawanan apa yang pantas dan spesifik kita lakukan sebagai sivitas pekerja. Baik, 15 menit dari sekarang kita mulai. Saya serahkan kepada Bapak dan Ibu dosen. Silakan, Bapak dosen. Gua pintar. Emang mau gua capek sendiri. 2 jam setengah congor gua up terus. Dia duduk-duduk makan keripik. Gua lebih tua. Iya, mahasiswa tahun kapan, gua tahun kapan? Otak dia udah duluan gua. Besoro dia sekarang. Ayo silakan ibu-ibu, kita ke lapangan. Di sini tidak ada printer, tidak ada udah ya. Udah ya. Saya Tinggal di sana 1 koma per orang. silakan Hasan, silakan. Kita bagi aja kita. Ini sedikit kesini ya. ada materi yang mengatakan bahwasanya kita jangan tinggalkan ikuti zamanmu, Jangan tinggalkan budayamu. Kira-kira bentuk perlawanan apa sih yang bersifat positif untuk menunjukkan keaktifan kita dalam melestarikan cagar budaya, termasuk Taman Budaya Tengku Amir Hamzah di Setabat ini? Boleh jawab semua satu-satu, boleh perwakilan. Artinya ada yang menjawab satu nggak apa-apa, maju. Pakai catatan juga boleh. Ya, satu orang aja, satu orang.
di sini perlawanan itu bukan contohnya bukan seperti kekerasan atau bagaimana gitu ya. Kami telah mendiskusikannya melakukan hal positif, yaitu dengan membentuk sebuah sanggar tari ataupun sanggar drama teater supaya taman ini lebih maju ke depannya seperti itu. Dan salah satu bentuk perlawanan dari kami tadi membuat di sini di taman itu membuat sistem keamanannya gitu Pak, seperti satpamnya gitu. Jadi kalau ada maksiat di situ pun kan satpamnya bisa menjaga gitu. Contohnya seperti itulah. Dan kami di sini mendiskusikan sedikit kalau taman biasanya kita itu kan kalau kayak kita gini jomblo gini kan sebagai ajang pencarian jodoh seperti itu ya. Jadi itulah fungsi utama dari taman sebenarnya. Ya. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih pada kelompok ini. Selanjutnya kelompok selanjutnya ya. Oke, terima kasih, silakan. Luar biasa. Selanjutnya kelompok sini. Pilih ya siapa yang mau bicara ya. Jangan pakai orang ini tadi. Udah, jangan gitu lagi ya. Jadi pilih kan siapa pembicaranya. Siapa yang mau bicara. Belakang juga dia nggak mau. Biar masuk ke YouTube. Buka maskernya dikit. Yang bermasker boleh dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi upaya kami untuk melestarikan taman budaya ini itu dengan cara mengadakan agar pemerintah itu Bagaimana cara kita dengan nilai positif untuk melestarikan cagar budaya khususnya taman budaya Lamongan di Sahabat ini. Ayo, fighting. Jadi dari kelompok kami ini melakukan promosi dengan tulisan melalui tulisan-tulisan yang akan diunggah ke media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Yang pertama harus dilakukan itu ya membersihkan dahulu area taman budaya ini. Yang kedua itu menghiasi atau memperindah area taman budaya ini. Yang ketiga itu melakukan kegiatan yang positif setiap minggunya, atau jangan biarkan kegiatan negatif yang berada sudah dilakukan di taman budaya ini terus berlangsung. Jadi kita adakan pengamanan setiap malam, jadi tidak ada malam-malam tuh orang-orang bercinta yang berada di sini. Jadi selalu kita pantau agar tidak adanya kegiatan maksiat yang akan terjadi. Oke, tepuk tangan untuk kawannya. Jadi kesimpulannya, sebelum mengunggah ke media-media sosial, orang yang beranggapan taman budaya itu harus lebih indah daripada sebelumnya. Jadi harus lebih indah supaya menarik wisatawan. Oke, tepuk tangan lagi untuk. Oke, terima kasih buat kelompok kalian. Selanjutnya ya, siap-siap, silakan. Ayo terus sebenarnya buang lagi. Aduh, ditegur aku sama ketua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami dari tim Ala-Ala. Jadi kami ingin membuat suatu pergerakan atau perlawanan, yaitu bekerja door to door, promosi dari komunitas ke komunitas lain. Nah, di dalam
kegiatan kami itu kami membawa beberapa kegiatan seperti bakti sosial, reboisasi, menambahkan ikon-ikon budaya Langkat seperti ini kan namanya Taman Budaya Tengku Amir Hamzah, tapi banyak orang yang tidak tahu bagaimana sih wujud si Tengku Amir Hamzah itu. Jadi kami ingin menambahkan ikon-ikon unik dari kebudayaan Langkat yang memang tidak ada di sini. Karena jika dilihat dengan kasat mata, ya udah taman ini cuma sekedar taman, ada bangunan dan bangunan, tapi tidak ada unsur-unsur budaya dari Langkat. Nah, selanjutnya reboisasi. Kita lihat sendiri di sini tanaman-tanamannya hanya pepohonan saja gitu. Jadi kami ingin melakukan penanaman pohon yang bisa menghirup mengurangi polusi udara. Nah, yang selanjutnya itu seperti yang teman kita seperti Bapak Zainal bilang tadi, bahwasannya di taman ini banyak fasilitas-fasilitas yang sudah tidak bagus gitu. Jadi kami ingin bekerja sama dengan dinas-dinas sosial dan yang lainnya agar bagaimana caranya taman ini bisa menjadi lebih baik lagi, menarik perhatian wisatawannya. Jadi taman ini tidak hanya sekedar seperti yang kita lihat sekarang, hanya berkumpul-kumpul saja, tidak ada manfaatnya, tidak ada daya tariknya. Jadi dari situlah kami ingin memperbaiki taman ini. Bagaimana dengan teman-teman saya yang ingin menambahkan? Oke, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok ini, sungguh luar biasa ya, bahwasanya ketika kita pengen mengaktifkan kembali taman budaya ini, maka kita harus juga memperbaiki fasilitas-fasilitas yang ada agar nilai jualnya ke luar itu mempunyai daya tarik. Oke, tepuk tangan lagi untuk kita. Salah, kita tampar dia. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami itu ingin membuat perlawanan. Yang kami lakukan adalah dengan menulis media cetak seperti ya nanti kita di koran atau apa. Jadi menulis tentang di media cetak ketidaksesuaian fungsi dari Taman Budaya Amir Hamzah ini. Jadi tujuan kami untuk menulis itu untuk mengubah pola pikir masyarakat dan para pemerintah-pemerintah yang di atasnya. Oke, untuk mengubah tatanan taman ini menjadi yang lebih baik. Jadi sepertinya yang tadi yang sudah disampaikan dengan kelompok-kelompok lain, taman ini kan fungsinya ya untuk ada yang pacaran, ada yang tapa, suka naik kereta yang nggak pada tujuannya lah itu, keliling-keliling nggak ada jelasnya. Jadi disinilah kita akan membuat yang lebih baik cara-caranya untuk menulis dengan media cetak ini. Semoga yang dari kami ini dapat di apalah ya. Mungkin ini saja yang kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi maksud kawan-kawan dari kelompok ini adalah dengan merubah mindset masyarakat dengan media cetak. Dengan adanya media cetak, maka dengan daftar bacaan tersebut dapat merubah pola pikir masyarakat untuk lebih aktif kembali mengaktifkan cagar budaya atau Tengku Amir Hamzah, Taman Budaya Tengku Amir Hamzah yang ada di Setapan ini. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, terima kasih. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai tetes terakhir. Jangan. Baik, saya mohon perhatiannya kemari. Yang minum diselesaikan. Yang perempuan yang lagi bikin sambal diselesaikan. Ya, selesaikan ya. Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Sebelum saya memulai kembali dan sekaligus menutup
Recording ya? Record ya? Oke, sip. Saya akan menyampaikan jargon kita, yel-yel sederhana kita. Ini memang hasil kreativitas kita bersama dan kita taburkan untuk dimiliki publik. Siapapun boleh menggunakannya terkecuali untuk hal-hal yang jahat lah. Politik yang jahat atau tidak, janganlah digunakan untuk pilkada dan segala macam. Bunyinya begini. Ikuti zamanmu, jangan tinggalkan budayamu. Jadi manakala nanti saya menguji, ikuti zamanmu, jawabannya jangan tinggalkan budayamu. Spanduk, Facebook dan segala macam sebagai sarana sosialisasi budaya, sarana propaganda budaya. Silakan adik-adik menggunakan ini. Tapi jangan pula kau gini. Jangan ya, saya karena recording sih, kalau nggak saya peragain. Peragain nanti jelek. Baik, saya coba dulu. Ikuti zamanmu. Jangan tinggalkan budayamu. Bagaimana mau melakukan perlawanan? Perlawanan itu butuh power. Parca itu tenaga. Ikuti zamanmu. Pegangnya sini pula ngempit kayak mau kencing. Itu yang mengakibatkan budaya kalian ini terus anjlok. Akhirnya kita ditindas bangsa lain. Ya, kebudayaan kita diobok-obok bangsa lain. Tugas kalian adalah pejuang-pejuang budaya menyelamatkan itu tidak perlu status dan usia. Gitu. Meskipun Pak Julham masih umur 16 tahun kan, tapi kelihatan mantap itu. Bu Eka kan masih kayak umur 16 tahun aja. Ya, baik, saya uji. Ikuti zamanmu. Jangan tinggalkan budayamu. Sekali lagi, ikuti zamanmu. Jangan tinggalkan budayamu. Baik rekan-rekan sekalian, saudara-saudara sekalian, para mahasiswa yang saya cintai, ibu-ibu, dosen, bapak-bapak. Kali ini saya bukanlah petugas pemerintah, tapi kita orang berbudaya yang sadar akan keberadaan kita dimanapun kita, untuk tahu dan paham mengucapkan terima kasih. Maka kali ini sesi kuliah lapangan kita tentang kebudayaan ada di Taman Budaya Tengku Amir Hamzah. Maka layaklah saya bersama dengan kalian juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Langkat yang sudah membangun sedemikian elok, kalaupun elok, Taman Budaya Tengku Amir Hamzah, kalaupun ada bekas Amir Hamzahnya. Namun demikian, kita yakin dengan keberadaan kita memfungsikan Taman Budaya Tengku Amir Hamzah tidak sebatas menjadi tempat maksiat, menjadi tempat pacaran, tetapi menjadi tempat pengkajian keilmuan. Lambat laun, pelan-pelan, pemerintah pasti akan sigap membangun fasilitas-fasilitas yang ada di Taman Budaya ini. Anggota-anggota DPR, baik mungkin dari tingkat kabupaten, ada kok kita, perwakilan kita dari Langkat ini yang di provinsi, bahkan ada yang di DPR RI. Maka dengan dukungan para dosen, dukungan kampus-kampus, kita akan bawa kabar berita ini tidak hanya menceritakan tentang nasib Amir Hamzah di sini yang disengsarakan, tidak hanya sekedar menceritakan tentang bagaimana bangunan ini jadi tempat maksiat, tidak hanya menceritakan tentang lapangan yang tidak sesuai aturan, tapi mari perlahan kita rubah. Menulis, kabarkan. Nanti ke depan kita akan undang, kalau perlu bupatinya kita undang, tepuk tangan. Kalau perlu gubernur kita undang di sini. Sama-sama membangun Langkat ini. Jangan cuma penampilan aja. Kalau hari ulang tahun Langkat semua pakai baju Melayu. Konyol itu. Besok dia tidak tahu lagi, besok dia lupa. Nah, kita lakukan perlawanan. Kita akademis. Bukan harus bakar ban, ngamuk-ngamuk, lempari, caci maki. Tidak, tapi kita buktikan kalau kita berbuat, kita mengusulkan sesuai dengan tahapan-tahapan. Dan saya yakinkan saudara-saudara, perbuatan kita ini dilindungi oleh undang-undang. Maka kalau pemerintah, DPR tidak mau melaksanakan amanat undang-undang itu, mereka melakukan perbuatan tercela dan ada sanksi buat mereka. Rekan-rekan sekalian, tadi saya sudah membagi kelompok per kelompok. Maka untuk itu, diskusi selanjutnya dari hasil-hasil akan dilanjutkan di ruang-ruang kelas mungkin, di ruang-ruang kampus. Tapi ingat saudara-saudara sekalian, kita punya rencana-rencana yang akan membawa Langkat ke depan.
kita punya rencana-rencana untuk harus bagaimana kita bertindak dan berbuat menyikapi fenomena-fenomena sosial. Jangan kita mau langkat ini dijadikan seperti kata di bawah tempurung. Manipulatif, dibodoh-bodohi. Hanya dia saja yang tahu. Kalau ada orang lain mengkritik, marah. Tidak perlu. Balikkan. Zaman sekarang ini bukan zaman lagi bisik-bisik tetangga, tidak. Jempol bisa bicara sampai entah kemana-mana. Betul apa betul? Betul. Kalau itu cepet ya, nyamber. Saya rasa demikian. Saya tunggu pertemuan kita berikutnya. Kita akan melangkah kepada perencanaan-perencanaan yang lebih baik. Kita tidak sendiri. Ada kampus-kampus universitas lain yang juga akan nanti bersama-sama dengan kita. Di belakang saya banyak abang-abang saya, profesor-profesor, para dokter yang masih punya hati untuk menyelamatkan budaya ini. Masih punya hati cinta pada agamanya. Masih punya hati cinta akan kebudayaannya. Ikhlas bersama-sama kita. Saya tak perlu menyebut nama. Tapi dalam pergaulan-pergaulan sosial kita, komunikasi-komunikasi kebudayaan kita, saudara-saudara akan bertemu satu persatu dengan mereka. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.